Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast keselamatan kerja kita hari ini. Pagi hari ini bersama saya sendiri, Dava Akmal Farudin. Di sebelah saya atau di depan saya ini ada rekan saya yang paling paham soal seluk-beluk K3. Mungkin bisa diperkenalkan, Mas. Halo, saya Muhammad Abdul Hanya Kusuma, dan hari ini kita bakal obrolin topik yang agak berbeda dari biasanya dan pastinya seru. Oke, bener banget nih. Nah, kalau biasanya di K3 ini kita bahas di pabrik semen atau tekstil. Biasanya hari ini kita bakal bedah habis-habisan sistem keselamatan kerja di industri tingkat yang resikonya ini tinggi banget ya teman-teman, yaitu di pabrik manufaktur perlengkapan militer dan alutsista personal yang bernama Progul Defense Gear. Oke, mantap. Industri militer itu unik ya, Dav. Materialnya diolah keras-keras kayak seperti plat baja dan seperti kendaraan taktis, serat Kevlar, anti peluru dan lain sebagainya. Jadi kebayangkan gimana hazard atau proteksi yang harus diketahui, atau ya kebayang gimana hazard atau potensi bahaya kalau manajemen K3 ini nggak dilaksanakan gitu. Itu nggak bener ya, Nggak bener ya. Oke Mas Abdu, sebelum kita masuk ke zona pabriknya nih, kita kan harus punya landasan teoritis dulu, entah itu hukum yang kuat. Nah, kemarin kan kita udah nyusun laporan. Apa sih yang jadi pilar utama analisis kita kali ini? Oke. Jadi begini. Nah, dasar analisis kita itu pakai metode HIRARC atau singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Jadi langkah pertama kita identifikasi dulu nih semua jenis bahaya fisiknya dan ergonomi di pabrik. Terus hitung resikonya lewat matriks, kemungkinan dikali dampak. Baru setelah ketemu angka resikonya kita rancang kontrol, mitigasinya biar resikonya turun ke batas aman lah. Nah, sekarang nih kita masuk ke bagian yang paling seru nih Mas Abdu, zonasi bahaya dan efek kesehatan. Kemarin kita kan membagi area pabrik Progul Defense Gear ini menjadi beberapa zona berdasarkan warna resikonya. Kita mulai dari yang paling ekstrim dulu deh, zona resiko tinggi atau zona merah. Ada apa aja di sana tuh Mas Abdu? Di zona merah yang saya lihat di sana, yang pertama itu jelas ada bagian laser cut dan kelistrikan. Mesin laser cutting di sana dipakai buat memotong material taktis. Hazardnya jelas fisik dan elektrikal. Kalau ada malfungsi atau kelalaian, efeknya juga nggak main-main. Jadi Mas Dav, bisa konsleting listrik, tersetrum secara fatal, luka bakar tingkat tinggi, bahkan memicu kebakaran hebat satu pabrik. Ngeri banget ya Mas Abdu. Terus selain area laser nih, ada area penjahitan kain taktis juga kan. Nah, itu kenapa masuk zona merah juga Mas Abdu? Nah, ini yang sering disepelekan banyak orang. Menjahit kain kondure taktis itu butuh tenaga mekanis yang kenceng lah, karena kain-kainnya kaku banget. Bahayanya campuran antara ergonomi, mekanik, dan fisik. Operator mesin jahit rentan banget, jarinya itu tertusuk jarum mekanis. Matanya lebih cepat lelah, dan karena posisinya duduk terus, otot leher mereka jadi tegang. Oh, bener. Nah, ditambah lagi kan ada satu lagi zona merah, yaitu loading area dan rak ekstrim. Ini tempat pemindahan bahan baku berat, karena aktivitas angkat manualnya ini intens banget. Efek fatalnya adalah pekerja bisa terkena hernia nucleus pulposus atau HNP alias saraf kejepit. Selain itu bisa cedera tulang belakang akut atau ketiban material baja. Itu Mas Abdu. Betul banget, Mas Dav. Nah, geser dikit ke zona resiko sedang atau zona kuning. Ada area storage dan packing. Di sini pekerja tugasnya menyortir produk, entah itu ngepak alutsista, gerakannya repetitif atau berulang-ulang, sering membungkuk dan berdiri dalam durasi yang sangat lama atau prolonged standing. Dampak kesehatannya jangka panjang, kayak low back pain atau nyeri pinggang kronis, carpal tunnel syndrome di pergelangan tangan, sampai varises yang
paling sering terlihat. Berarti efeknya numpuk ya. Kalau sudah bertahun-tahun baru kerasa kronisnya. Oh ya, terakhir ada zona hijau alias risiko rendah, yaitu di ruang administrasi nih. Nah, walaupun risikonya rendah tapi hazard ergonominya tetap ada. Kayak kelelahan visual atau osteonopia karena natap layar komputer terus-menerus, migrain atau leher kaku. Kesimpulan strategisnya adalah kesuksesan K3 di pabrik Progul Defense Gear ini nggak bisa dibebankan ke satu pihak atau cuma mengandalkan masker sama sepatu safety ya. Harus ada kontrol sistemik dari atas sampai bawah biar produktivitas alutsista kita tinggi tapi pekerjaannya tetap pulang ke rumah dengan selamat dan sehat walafiat gitu Mas Abdu. Oke, kayaknya pembahasan kita ini udah padat dan lumayan lengkap banget sesuai dengan isi laporan kita ini. Oke sip, semoga pembahasan podcast kita kali ini dari kelompok 2 bisa memberikan insight atau manfaat buat teman-teman sekalian semua tentang pentingnya aspek K3 dan ergonomi di dunia industri manufaktur pertahanan. Saya izin pamit, Dafang Malfarudin dengan NIM 2021 103 703 11 266 dan teman saya Dan saya Abduh dengan NIM 2022 103 703 113 59. Oke, terima kasih. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.